Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru atau disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan saat kita sadar bahwa kita telah mati. Seseorang yang sudah mati seakan tidak percaya bahwa ia telah meninggalkan alam fana atau masih merasakan seperti bermimpi. Digambarkan jika seseorang baru 1 hari meninggal seperti bermimpi jika dia belum mati, padahal sebenarnya ia telah memasuki alam barzah. Disebutkan ketika seseorang mengalami kematian dan memasuki alam kubur, maka yang pertama kali akan datang adalah malaikat Munkar dan Nankir. Kedatangan malaikat Munkar dan Nankir ini pun digambarkan cukup menyeramkan bagi mereka yang melakukan kemaksiatan semasa hidupnya dan akan terlihat menawan bagi orang yang taat di jalan Allah. Ketika akan berhadapan dengan manusia di alam kubur, akan ada 6 pertanyaan yang akan ditanyakan Munkar dan Nankir. Adapun 6 pertanyaan di alam kubur ini akan menentukan perjalanan berikutnya. Apakah ia ditempatkan bersama tempat para nabi, ulama dan umaro, atau justru memasuki neraka dan dihisab terlebih dahulu. Pertanyaannya itu adalah Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Ma dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan yang terakhir, Man ihwanuka, siapa saudaramu? Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan yang baru dan serba asing. Hadis panjang Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Sahih Al-Albani ini menceritakan perjalanan manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah SAW duduk menanti dan kami pun juga terdiam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan ke tanah dan mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur." Beliau mengulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, "Seandainya seseorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridhoannya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi ini. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan,' jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan nama yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Lalu diizinkan, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ke-7. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab liyin, lalu kembalikan ia ke jasadnya di bumi."
karena dirinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Rabbku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah SAW," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Pembaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya." Maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya. Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali. Seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagi." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, bagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Quran Surah Al-Had ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah 2 orang malaikat yang mendudukannya, seraya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar suara dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburnya dipres oleh Allah hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang dijanjikan bagimu." Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kesialan."
"Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. "Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat," seru orang kafir tadi. Dan hadis panjang ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Albani dalam Ahkamul Janais halaman 156. Dan itulah gambaran bagaimana kondisi seorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Lantas, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Maka perbanyaklah amal ibadah, bahkan agar terhindar dari siksa alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan itu. Selain menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tetap memanjatkan doa. Berikut ini doa agar terlepas dari siksa alam kubur yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal yang terhapus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang taat dan selalu berada di jalannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.